Kalau kedua tim ditanya siapa yang lebih senang dan siapa yang lebih kecewa dengan hasil seri kemarin itu, gue yakin Liverpool yang bakal merasa lebih kecewa dan Pep Guardiola yang lebih lega. Karena sejak gol pertamanya City yang mereka dapatkan dari corner kick-nya Kevin De Bruyne. By the way, itu adalah corner kick yang sangat bagus sekali. Gue pikir cuma Arsenal aja yang memiliki set piece rutin yang mengelabui, tapi ternyata Man City juga punya senjata rahasia. Bagaimana Nathan Ake memblokir gerakannya Alexis McAllister supaya bisa mencegah dia memotong jalur umpan silangnya De Bruyne, dan akhirnya ini membiarkan John Stones menyodok bola dari 2 meter. Ini adalah set piece rutin yang sangat bagus sekali. Dan dari gol pertama itu, City kelihatannya agak sedikit lepas injakan dari gas. Mereka agak sedikit mencoba untuk mematikan momentumnya, agak sedikit mengulur-ngulur waktu. Dan kalau kalian bermain di Anfield, kalian itu nggak bakal dikasih waktu bernapas. Kalian harus terus menekan terus dan mencoba untuk mendapatkan gol kedua. Karena kalian nggak bakal nyaman sepanjang 90 menit. Karena di Anfield, Liverpool akan terus menekan Anda. Dan itulah yang terjadi. City nggak pernah kelihatan nyaman sepanjang 90 menit, terutama setelah mendapatkan keunggulan. Rodri yang kelihatannya itu sampai sekarang sangat perfect, sangat tenang, dan sangat sulit dicolong bola. Kemarin itu kelihatannya permainannya agak sedikit acak-acakan, dan sudah mendapatkan kartu kuning pula. Dan kelihatan posisinya itu ada di mana-mana, nggak beraturan. Dan kalau gue bilang, ini karena dia berhadapan dengan Wataru Endo. Dari segi status jelas Endo itu bukan apa-apanya dengan Rodri. Tapi kemarin itu jelas sekali Endo sudah membuat Rodri kelihatan tidak nyaman. Dan juga bagaimana Pep Guardiola menggantikan De Bruyne dengan Kovacic, juga ini adalah tanda-tanda kalau Pep Guardiola itu sangat tidak nyaman di babak kedua. Dan itu pun juga membuat sebuah konflik antara De Bruyne dan Pep Guardiola. Karena keinginannya Pep Guardiola di saat itu adalah mencoba untuk mengambil alih momentum dan mengambil alih kendali. Dan kelihatannya keputusannya Pep Guardiola adalah menggantikan De Bruyne dengan Kovacic. Jadi itu tanda-tanda yang sangat besar bagaimana Pep Guardiola sampai mencomot, menarik pemain kuncinya dia. Dan Liverpool masih bisa mendapatkan hasil seri meskipun dilanda cedera. Cedera-cedera mereka itu bukan cedera-cedera biasa, tapi memang cedera-cedera yang sangat serius. Karena pemain-pemain kunci seperti Jota dan Salah absen. Salah absen cuma di babak pertama. Tapi gue yakin kalau kedua pemain ini memulai pertandingan dan menghabisi 90 menit, gue yakin Liverpool yang bakal memenangkan pertandingan kemarin itu. Dan bagaimana Liverpool itu masih bisa mendapatkan hasil seri menghadapi Man City yang lagi full tim seperti ini adalah pujian buat Jurgen Klopp. Karena Klopp itu memang dari dulu memang pelatih yang sangat spesial. Bisa mengubah Dortmund dan Liverpool sebetulnya diisikan pemain-pemain yang di atas rata-rata. Tapi karena Jurgen Klopp dan pengaruhnya, pemain-pemain biasa ini bisa menjadi pemain luar biasa. Gue nggak begitu yakin tanpa Jurgen Klopp Mohamed Salah bakal menjadi pemain seperti ini. Gue nggak bakal yakin Robert Lewandowski di Dortmund bisa menjadi pemain yang akhirnya dibeli oleh Bayern Munchen tanpa bimbingannya Jurgen Klopp. Dan itulah keahliannya Jurgen Klopp, bagaimana dia bisa mengekstrak kemampuan terbaiknya dari pemain-pemain dia. Dan meskipun Liverpool kemarin itu dilanda cedera, mereka masih bisa mendapatkan hasil seri. Karena yang kalau gue lihat kemarin itu,
kalau Jurgen Klopp itu didukung dengan pemain-pemain intinya seperti Jota dan Mohamed Salah dari menit pertama, gue yakin Liverpool itu masih bisa menang lawan City. Karena kesempatan-kesempatan yang mereka dapatkan kemarin itu adalah kesempatan-kesempatan bagus. Gue nggak meragukan kemampuan mereka untuk menciptakan peluang. Tapi pertanyaan terbesar mereka, apakah mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut? Karena yang gue lihat kemarin itu di depan gawang, Luis Diaz dan Cody Gakpo dan Darwin Núñez itu kelihatan terlalu menyia-nyiakan peluang. Luis Diaz memang bukan alami goal scorer, tapi dia sudah mendapatkan 2 big chance kemarin dan dia gagal mengonversi. Dan juga ada satu hal dari Cody Gakpo yang gue pengen ngomongin lagi, karena dia menggantikan Darwin Núñez. Sebetulnya ini pergantian yang agak meragukan juga sih. Seharusnya gue bilang Darwin Núñez cobalah taruh di sayap kiri. Karena gue rasa dia itu masih ada peran besar menghadapi highline-nya Manchester City. Tapi langsung digantikan oleh Cody Gakpo. Ya sudah. Tapi masalah selanjutnya adalah Cody Gakpo ini kelihatannya masih belum ada kepercayaan diri ya. Ketika dia ada satu kali dapat ruang tembakan, dia masih memilih untuk ngoper ke Mohamed Salah. Gue masih ngerti lah, kalau bermain bareng Mohamed Salah ya pasti pikiran pertamanya ya coba ngoper begitu. Tapi posisinya Gakpo itu lagi bagus buat nembak langsung, tapi dia masih memilih ke pemain yang lebih seniornya ini. Dan akhirnya Nathan Ake yang bisa merebut bola dari Salah. Itu sangat mengecewakan sekali dan sekali lagi menunjukkan Liverpool meskipun bisa menciptakan peluang-peluang bagus, tapi mereka itu masih belum ada ketajaman di lini depan. Dan juga Darwin Núñez kalau gue bilang kemarin itu juga sudah ketangkep jebakan offside beberapa kali. Dan seharusnya dia lebih rajin untuk mencoba tetap di posisi onside. Gue masih mau lebih menelusuri kekurang tajamannya Liverpool di depan gawang, karena ini sudah kedua kalinya di Anfield mereka sudah bermain bagus, sudah menciptakan peluang-peluang bagus, tapi mereka gagal memanfaatkan. Sebelumnya lawan Arsenal juga hasilnya seri 1-1 di Anfield. Itu juga sama. Mereka sudah ada situasi 5-1 dengan Declan Rice dan hasil akhirnya Trent Alexander-Arnold membentur tiang. Kalau Trent bisa nge-score, itu skornya bakal menjadi 2-1. Dan kemarin itu Luis Diaz ada 2 big chance. Ada 1 umpan terobosan dari Mohamed Salah, tapi tembakannya dia masih meleset. Dan ini adalah kesempatan-kesempatan untuk bisa melepaskan diri dari kejaran 2 penantang terbesar mereka, ya kan? Dan kalau kalian itu punya keunggulan seperti dukungan dari Anfield, kalian harus bisa memanfaatkan. Dan mungkin di akhir musim, satu hal yang bakal disesali oleh Liverpool bisa saja menjadi bagaimana mereka bisa kehilangan 4 poin menghadapi Arsenal dan Manchester City di Anfield. Karena ini bukan 4 poin yang kecil. Karena 4 poin ini adalah menghadapi penantang terbesar mereka. Jadi dengan hasil seri kemarin antara Liverpool dan Manchester City di Anfield, yang bisa tersenyum lebar dan tertawa terbahak-bahak, itu sudah pasti Arsenal. Karena ini adalah hasil paling idealnya buat Arsenal dan Mikel Arteta. Dan saat ini Arsenal pun berkat hasil kemarin itu berhasil bertengger di puncak klasemen. Tapi dari gambar besar, gue masih sedikit memfavoritkan Liverpool untuk bisa menyalip Arsenal lagi, karena Arsenal masih harus bertandang ke Etihad Stadium. Arsenal dengan form sekarang ini bisa menyakiti tim manapun juga, termasuk Manchester City. Tapi Man City di Etihad adalah binatang buas yang susah dijinakkan. Jadi, kalau gue bilang dan gue coba prediksi, Arsenal mungkin hasil paling maksimumnya itu di Etihad adalah hasil seri. Dan kemungkinan besar bisa kalah
Dan dengan hasil kalah ini, kalau Liverpool bisa memetik 3 poin penuh di pertandingan selanjutnya, mereka yang bisa menyalip Arsenal kembali. Jadi ini sungguh menjadi persaingan yang sangat ketat di puncak Liga Inggris.